Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu kita belajar bersama soal-soal teori pembelajaran. Kali ini saya sudah menyiapkan soal-soal teori pembelajaran terbaru tahun 2021. Dan ini cocok untuk dipelajari bagi Bapak Ibu yang sedang menjalani PPG ataupun ingin mengikuti tes seleksi P3K. Mudah-mudahan diberi kemudahan dan lulus 100%. Namun sebelum kita mulai membahas soal-soal teori pembelajaran pada kesempatan ini, mari kita membaca bersama-sama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai soal nomor 1. Peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Paradigma konstruktivistik memandang siswa sebagai pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal sebelum mempelajari sesuatu. Kemampuan awal tersebut akan menjadi dasar dalam mengkonstruksi pengetahuannya yang baru. Oleh sebab itu, meskipun kemampuan awal tersebut masih sangat sederhana atau tidak sesuai dengan pendapat guru, sebaiknya diterima dan dijadikan dasar. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Teori behavioristik, B. Teori kognitif, C. Teori konstruktivisme, D. Teori humanistik, E. Teori universal. Kira-kira jawaban yang benar. Kita lihat lagi soalnya Bapak Ibu ya. Peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Jadi siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Ini ciri-ciri pembelajaran dari teori konstruktivisme. Jadi di dalam teori konstruktivisme itu siswa bisa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Ini kata kuncinya Bapak Ibu ya. Apabila di dalam soal itu ada bahasa siswa, aktivitas siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Yang pertama. Kemudian yang kedua, paradigma konstruktivistik memandang bahwa siswa sebagai pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal sebelum mempelajari sesuatu. Ini sudah menjadi tanda bahwa di dalam deskripsi soal ini mengarah kepada teori konstruktivisme. Jadi yang benar adalah soal pertama C, teori konstruktivisme. Tekankan ya. Kita pindah kepada soal berikutnya. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada peserta didik. Teori ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Konstruktivisme, B. Kognitivisme, C. Humanistik, D. Nativisme, E. Sibernetik. Jadi yang benar jawabannya, kita lihat lagi soalnya. Kira-kira ini yang pantas ya atau yang cocok dari teori-teori ini yang mana? Jadi guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator. Satu. Ini kata kuncinya. Kemudian yang kedua, teori ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Jadi dengan dua bahasa ini ya, dengan dua apa istilahnya ini, kata kunci ini sudah menunjukkan di dalam soal nomor 2 ini bahwasanya yang lebih cocok atau yang benar ya, yang benar di dalam soal nomor 2 ini adalah teori humanistik. Karena guru di dalam teori humanistik ini adalah sebagai fasilitator dan motivator guru. Kemudian yang kedua, teori ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Ini sudah menunjukkan
bahwasanya dari bahasa soal ini mengarah kepada teori humanistik. Yang benar adalah teori humanistik atau C. Kita tebalkan. Kita pindah kepada soal berikutnya. Model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual di mana peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata atau real world, sehingga merangsang peserta didik untuk belajar merupakan ciri khas model pembelajaran. A. Inquiry, B. Problem based learning, C. Project based learning, D. Discovery learning, E. Cooperative learning. Ini kira-kira yang benar yang mana? Kita lihat lagi ya kata kuncinya di dalam soal itu. Model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual. Menyajikan masalah kontekstual. Di mana peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah. Di sini ada kata-kata menyajikan masalah kontekstual. Kemudian yang kedua adalah memecahkan masalah. Ciri-ciri dari pembelajaran yang menekankan kepada proses berpikir kritis untuk memecahkan masalah, yaitu ciri-ciri daripada pembelajaran problem based learning. Jadi yang benar adalah B, problem based learning ya. Kita tebalkan karena ciri-cirinya ini sudah Bapak Ibu, memecahkan masalah kemudian menyajikan masalah kontekstual. Kita pindah kepada soal berikutnya. Guru mengarahkan siswa untuk memahami suatu konsep arti dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Penemuan konsep terjadi bila ada dari guru bila materi dari guru tidak disajikan dalam bentuk akhir tetapi dalam bentuk proses. Dengan model tersebut, siswa didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui, kemudian mencari informasi sendiri, lalu mengorganisasi atau membentuk konstruksi apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Model pembelajaran aktif yang dimaksud adalah project based learning, discovery learning, problem based learning, query learning, contextual learning. Ini apa yang cocok? Penemuan konsep, ini penemuan konsep bila terjadi penemuan konsep terjadi bila materi dari guru tidak disajikan dalam bentuk akhir. Berarti dalam proses tetapi dalam bentuk proses ya. Jadi ciri-cirinya dalam pembelajaran based learning ini, guru menekan kepada siswa untuk agar supaya menemukan sebuah masalah dari proses berpikir, mencari informasi sendiri untuk mengorganisasi suatu atau membentuk konstruksi apa yang mereka ketahui dan mereka pahami. Ini ciri-cirinya dari pembelajaran problem based learning. Kenapa kok tidak project based learning atau tidak discovery learning, tetapi problem based learning yang dipilih? Kita hitamkan dulu. Karena kalau perbedaannya, kalau problem based learning itu lebih menekankan kepada proses berpikir menyelesaikan masalah. Tetapi kalau project based learning, guru itu lebih menekankan peserta didik untuk menghasilkan proyek. Itu Bapak Ibu ya perbedaannya. Kalau project based learning ini guru lebih menekankan kepada proyek. Tetapi kalau based learning lebih menekankan kepada proses berpikir menyelesaikan masalah. Jadi yang benar di sini ini sesuai dengan deskripsi soal adalah C, problem based learning. Baik, kita pindah kepada soal yang kelima. Pembelajaran kontekstual merupakan sebuah konsep belajar mengajar di mana seorang guru menghadirkan situasi yang nyata dalam kelas serta melibatkan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang akan dipelajari. Sedangkan konsep pembelajaran futuristik lebih menekankan bagaimana pembelajaran diri sehingga dapat memanfaatkan peluang yang terbuka di dalam era globalisasi, sehingga tren pembelajaran dimungkinkan dengan siswa yang sudah membawa banyak informasi yang diakses dari luar kelas termasuk dunia maya.
Di bawah ini yang bukan model belajar merupakan aplikasi pembelajaran kontekstual antara lain adalah A. Pembelajaran konstruktivis, B. Pembelajaran langsung atau direct instruction, C. Cooperative learning, D. Pembelajaran berbasis masalah, E. Problem based learning. Jadi yang bukan, kita perhatikan di bawah ini yang bukan model pembelajaran yang merupakan aplikasi pembelajaran kontekstual. Kalau pembelajaran konstruktivisme, kira-kira ini aplikasi pembelajaran kontekstual apa enggak ya ini? Pembelajaran langsung, ya ini termasuk pembelajaran kontekstual, cooperative learning termasuk, kemudian pembelajaran berbasis masalah juga termasuk aplikasi pembelajaran kontekstual, kemudian problem based learning sama ya. Jadi yang cocok di sini yang bukan model pembelajaran yang merupakan aplikasi pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran konstruktivisme. Di sini kita garis tebalkan ya. Jadi yang benar adalah A. Soal nomor 6, gaya belajar yang menunjukkan apabila dalam pelaksanaan pelajaran siswa terdapat kegagalan dan ketidakmampuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum. Sedangkan keberhasilan sebagai sesuatu yang pantas untuk diberi hadiah adalah A. Teori kognitif, B. Teori behavioristik, C. Teori konstruktivisme, D. Teori humanistik, E. Teori universal. Kira-kira yang cocok yang mana? Kita lihat soalnya lagi Bapak Ibu ya. Gaya belajar yang menunjukkan apabila dalam pelaksanaan pembelajaran siswa terdapat kegagalan dan ketidakmampuan yang dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum. Jadi ini merupakan atau ciri-ciri pembelajaran apa ini? Ketidakmampuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum. Jadi kalau siswa yang tidak mampu atau yang gagal itu siswa harus dihukum oleh guru. Sedangkan keberhasilan sebagai sesuatu yang pantas untuk diberi hadiah. Ini ciri-cirinya pembelajar atau teori behavioristik. Kita tebalkan ya. Karena dalam bahasanya begini ya, kalau teori behavioristik itu apabila dalam pelaksanaan pembelajaran siswa terdapat kegagalan dan ketidakmampuan harus dihukum. Dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum. Jadi guru itu menghukum siswa. Dan juga teori behavioristik ini di dalam pembelajarannya lebih menekankan terhadap dominasi guru. Kemudian siswa yang pintar, keberhasilan sebagai sesuatu yang pantas untuk diberi hadiah. Ini ciri-cirinya teori behavioristik. Jadi yang benar adalah B, teori behavioristik. Soal nomor 7. Belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek kejiwaan lainnya yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikan dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Demikian adalah gambaran dari teori belajar. A. Teori behavioristik, B. Teori konstruktivisme, C. Teori humanistik, D. Teori kognitif, E. Teori universal. Jawaban yang benar adalah, kita lihat lagi soalnya. Kita harus mencermati soal Bapak Ibu ya, sebelum kita menentukan jawaban. Di sini belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan di otak berarti ini. Apa berarti kognitif ini ya, ingatan, retensi, pengolahan informasi. Ini sudah ada kata kunci Bapak Ibu. Bahwasanya di dalam soal ini atau deskripsi soal ini sudah mengarah kepada teori kognitif. Karena ada ingatan, pengolahan informasi, kemudian aspek-aspek kejiwaan lainnya yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Ini juga
Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima menyesuaikan dengan struktur kognitif. Ini juga ada kata kuncinya yang sudah dimiliki dan terbentuk dalam pikiran seorang. Ini sudah menunjukkan bahwasanya di dalam deskripsi soal ini mengarah kepada teori kognitif. Jadi yang benar adalah di teori kognitif. Kita tebalkan. Soal nomor 8, peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Paradigma konstruktivistik memandang siswa sebagai pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal sebelum pelajari sesuatu. Kemampuan awal tersebut akan menjadi dasar dalam mengkonstruksi pengetahuan yang baru. Oleh sebab itu, meskipun kemampuan awal tersebut masih sangat sederhana atau tidak sesuai dengan pendapat guru, sebaiknya diterima dan dijadikan dasar pembelajaran pembimbingan. Teori belajar yang dimaksud adalah teori behavioristik, teori kognitif, teori konstruktivisme, teori humanistik, dan teori universal. Ini yang benar apa? Yang mana ini Bapak Ibu yang benar? Peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Ini sudah ada bahasa seperti ini ya. Berarti ini soal nomor 8 ini yang benar adalah teori konstruktivisme, mengkonstruksi ya. Kita tebalkan. Nomor 9, teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar. A. Rekonstruktivistik, B. Konstruktivistik, C. Behavioristik, D. Kognitivistik, E. Humanistik. Yang benar adalah teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku. Ini Bapak Ibu ya, perlu digarisbawahi ini ya. Perubahan tingkah laku pada individu. 1. Yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon. Ini 2. Jadi apabila di dalam soal itu ada bahasa seperti ini, perubahan tingkah laku, hubungan stimulus dan respon, ini menunjukkan bahwa teori ini adalah teori behavioristik. Jawabannya adalah C, teori behavioristik. Kita tebalkan. Ingat, stimulus dan respon, perubahan tingkah laku. Itu ciri-ciri daripada belajar behavioristik. Belajar behavioristik ya. Teori behavioristik. Soal nomor 10. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang cita-citakan, yaitu manusia yang mampu ciptakan kualitasnya sendiri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Behavioristik, B. Konstruktivistik, C. Humanistik, D. Cybernetik, E. Kognitivistik. Yang benar, kita lihat lagi soalnya. Apakah ada kata kunci dari 5 teori ini? Tujuan yang sama itu terbentuknya manusia ideal. Nih kata kuncinya Bapak Ibu ya. Manusia ideal. Kemudian manusia yang dicita-citakan yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Jadi apabila ada bahasa seperti ini, manusia yang ideal atau yaitu manusia yang mampu menciptakan aktualisasi diri. Ini ciri-ciri daripada teori humanistik. Kita tebalkan. Teori humanistik ini lebih cenderung kepada filsafat. Jadi kalau ada soal yang bahasanya aktualisasi diri di dalam teori itu ataupun tujuan yang sama yaitu terbentuknya manusia yang ideal. Ini menunjukkan bahwa teori di dalam soal itu adalah teori humanistik. Oke, itu saja Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya.